Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Melati dengan NIM 211300032. Di sini saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Nah, di sini saya memakai media pembelajaran digital berbasis audio. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Pertama, saya akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Pertama syahadat. Bunyi syahadat ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ialah sholat. Dalam sehari semalam, ada 5 sholat fardu yang wajib dikerjakan oleh orang Islam. Yang pertama, sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, sholat asar sebanyak 4 rakaat, sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, dan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari semalam adalah 17 rakaat. Rukun Islam yang ketiga ada puasa. Puasa itu berarti menahan diri dari makan, minum, dan juga hawa nafsu. Umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, rukun Islam yang keempat yaitu zakat. Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang yang berhak menerimanya. Salah satu contoh zakat adalah zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir ada rukun Islam yang kelima yaitu haji. Menjalankan ibadah haji wajib bagi yang mampu dari segi materi maupun kesehatan. Haji berarti mengunjungi tanah suci, Mekah dan Madinah pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah untuk beribadah kepada Allah. Oke, itu adalah penjelasan dari 5 rukun Islam. Selanjutnya kita masuk ke rukun iman ya teman-teman. Di sini rukun iman terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Iman tidak hanya percaya dalam hati, namun percaya dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman yang diucapkan dengan lisan seperti mengucapkan kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah yang artinya saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Iman juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kita percaya Allah ada walaupun tidak terlihat, namun Allah Maha Pencipta dan seluruh isinya. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi yaitu rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Adanya alam dan seisinya ini Allah yang menciptakan. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah juga Maha Kuasa. Allah yang berkuasa membuat dan memberi apa saja, memberi kehidupan dan memberi rizki kepada manusia. Jadi kita harus beriman dan bersyukur kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ialah iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua ini adalah percaya adanya malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat yang termasuk makhluk Allah yang gaib atau yang tidak tampak. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Mereka yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Jumlah malaikat yang harus kita tahu ada 10. Atau yang harus kita yakini ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail, tugasnya membagi rezeki dan menurunkan hujan. Ketiga, Israfil, tugasnya meniup trompet di hari kiamat. Yang keempat, Israel, tugasnya mencabut nyawa.
Yang kelima rokib, tugasnya mencatat amal kebaikan. Yang keenam atid, tugasnya mencatat amal keburukan maksud saya. Yang ketujuh, mungkar, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan, nakir, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malik, tugasnya menjaga neraka. Yang kesepuluh, malaikat ridwan, yaitu tugasnya menjaga pintu surga. Teman-teman jangan sampai lupa ya dengan 10 malaikat tersebut beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Artinya, kita harus percaya kepada kitab suci Allah. Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kitab suci berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab suci tanda kenabian dan kerasulannya, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci ada 4, yaitu pertama Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Rasul itu manusia utusan Allah. Rasul diberikan wahyu oleh Allah yang bertugasnya mengajarkan wahyu kepada manusia. Wahyu itu berisi ajaran agama Islam. Rasul yang wajib kita percaya ada 25 rasul. Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Rukun yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah hari akhir, yaitu berakhir semua kehidupan yang ada di dunia kecuali Allah yang tetap kekal abadi dan tiada berakhir. Hari kiamat adalah hari perhitungan. Semua perbuatan manusia akan dihitung. Yang membuat baik dan beriman akan masuk surga, yang berbuat jahat dan tidak beriman akan masuk neraka. Yang terakhir ialah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam ya teman-teman. Qada dan qadar artinya ketentuan Allah atau takdir Allah. Ketentuan Allah adanya yang baik dan ada yang buruk. Contohnya, ada orang yang kaya dan juga ada orang yang miskin. Ada orang gemuk, pasti ada yang kurus. Ada orang yang pandai, ada yang bodoh. Ada yang tinggi, pasti ada yang pendek, gitu. Nah, mungkin hanya ini saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi itu saja ya teman-teman penjelasan tentang rukun Islam dan rukun iman. Jangan lupa diingat dan diamalkan ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.